para merah. Hari ini kita akan membedah dan juga mengupas apa itu Stako Cafe dan juga bedah brand dari Stako Cafe. Ternyata Cafe Stako itu nggak cuma ada di Malang aja, tapi ada di beberapa tempat. Kita akan bedah di Kontur, Company Utero on Tour. Yuk ikutin aku sekarang. Kali ini Utero Indonesia berada di Stako Kopi Indonesia cabang Malang. Kalau sering ke kopi-kopian Dermo, mahasiswa Malang udah pasti kenal sama tempat ngopi satu ini. Stako Kopi Indonesia juga termasuk dalam anak induk perusahaan Bento Group. Untuk detailnya, kita langsung ngobrol dengan tim dari Stako Kopi Indonesia. Oke para merah, hari ini kita akan membedah strategi brand dari Stako Cafe Indonesia bersama Mas Pram dari SPV Stako Malang. Halo Mas Pram. Halo. Oke, kenalin ini dari audiens Utero Indonesia. Oke, kita akan lanjut ngobrol dan keliling Stako Cafe ini ada apa aja dan gimana ambience-nya. Ikuti kita sekarang. Ini di sini kebanyakan ini Mas, dikunjungi mahasiswa atau apa? Iya, kalau kita lebih segmentasinya memang ke mahasiswa terlebih dahulu. Terus kemudian nanti kalau biasanya di hari libur, di hari Sabtu atau Minggu itu kita kebanyakan juga datang family juga. Yang liburan datang ke Malang itu biasanya langsung ada di sini. Oh, I see. Iya. Itu di weekend ya biasanya? Iya, di weekend, itu di weekend. Oke, kita akan membahas lebih detail dari Stako Cafe Indonesia. Ini kira-kira dari awal pembentukan Stako itu dari mana sih Mas? Jadi untuk awal pembentukan dari Stako itu, jadi mulai dari ada tim riset dari Bento Group itu sendiri. Kemudian memang ada kerjasama dengan investor-investor yang beberapa investor itu ternyata setuju untuk develop di Kota Malang. Jadi seperti itu, dan kemudian di tahun 2022 itu dibentuklah tanggal 24 Desember terbentuknya bangunan Stako Kopi. Oh, berarti after pandemi ya baru bisa develop di Kota Malang. Iya, betul. Oke, jadi emang bentuknya after pandemi, terus udah ACC dari beberapa investor pada akhirnya terus setuju buat bikin di Malang gitu. Oke. Dari situ kira-kira kalau Stako Malang ini lebih fokus kemana Mas? Dari visualnya, story-nya, atau strategi makanan yang paling di ini? Kalau pertama kita mungkin untuk masalah harga kita masih mengikuti yang kompetitornya sebelah-sebelah ya Kak. Okay. Terus kemudian kalau semisal dari rasa juga kita mungkin masih standar. Yang dimana itu ya mungkin pas dengan di harga segitu. Tapi mungkin yang kita highlight di sini itu kita tekankan pada krunya. Pada krunya yang dimana ada pelayanan mulai dari masuk ke customer masuk itu udah disambut. Oh iya, tadi aku notice karena masuk tuh langsung kayak silakan. Iya, gitu selamat datang di Stako Kopi Kak, mari silahkan. Terus kemudian biasanya kalau semisal ada kelompok family, itu kita ada pelayanan yang lebih. Jadi kita langsung yang mendatangi untuk family itu. Terus kemudian juga kita mulai dari ngetritnya juga mulai dari tukang parkirnya pun kalau semisal hujan, helm dari customer itu dipakai kresek semua. Oh, value-nya tuh biar gak basah ya. Iya, aku suka kalau nongkrong terus kayak helmnya tuh basah. Oh, berarti di sini menyediakan kresek ya. Dari dari tukang parkir pun seperti itu. Terus kemudian dari apa ya namanya? Untuk masalah rasa, tempat kita menyediakan di beberapa titik itu pasti ada colokannya, dimana buat mempermudah dari teman-teman untuk kalau semisal mau nugas atau bagaimanapun. Benar, biasanya kalau segmen mahasiswa tuh suka sambil nugas. Betul. Jadi harus nyolok terus HP-nya biasanya atau laptopnya gitu. Oke, I see. Tapi memang kalau fokus untuk target marketnya itu di mahasiswa gitu ya? Iya, kebetulan di mahasiswa juga. Biasanya juga, kemudian dari beberapa satu minggu itu kita ada 3 sampai 4 kali live musik. Iya. Itu bandnya ini independen atau gimana Mas? Jadi untuk bandnya sendiri itu kita ada namanya juga di naungan Bento Group. Bento Group, jadi mulai dari Bento Kopi Malang, Bento Kopi UMM sama Bento Kopi UIN sama Stako itu ada koordinator musiknya. Iya, koordinator musik. Creative director gitu ya? Betul. Terus kemudian nanti dari beberapa talent itu bakal mendaftarkan di koordinator musik itu. Oke, berarti diseleksi dulu ya? Diseleksi dulu, betul. Oke. Ya. Berarti biasanya kalau live musik ini di hari apa aja Mas? Kemudian kalau di live musik itu ada di hari Rabu, terus kemudian Jumat, Sabtu sama Minggu.
Oh berarti hari ini ada ya nanti? Ada nanti malam. Sabtu sama Minggu. Betul. Oke. Itu biasanya rame-ramenya itu di hari Sabtu sama Minggu. Iya, Sabtu sama Minggu. Nah ini kalau karakter dari brand develop tadi kan memang development dari pusat. Dasar terciptanya produknya itu dari top down atau pimpinan ke produk atau dari pasar terus akhirnya bikin produk itu gitu. Dari pimpinan terus kemudian menjadi produk. Jadi dari atasan memang sudah ada R&D, Research and Develop. Iya, kemudian dari situ udah menentukan juga mungkin ya segmentasi orang kesukaan dari kebiasaan dari orang Jawa Timur itu gimana, terus kemudian dari Jawa Tengah itu gimana. Tapi memang kita apa ya? Ya memang kita samaratakan itu mungkin juga bakal beberapa ada opsi juga dari customer itu sendiri. Berarti emang ini terstruktur ya harus dari R&D dulu, dari riset terus baru bisa tercipta produk. Kalau kira-kira suka ini nggak kayak bikin produk FOMO juga kemarin yang rombolonian. Kebetulan kalau kita itu nggak bisa seperti itu konsepnya. Soalnya kita harus juga pun kalau kita mau adanya menu baru kita harus pengajuan terlebih dahulu. Setelah pengajuan, terus kemudian dari mereka juga bakal mencoba untuk pembuatan mulai dari produknya. Kalau misal di ACC itu baru turun ke kita. Oh, berarti emang ini terseleksi sekali ya buat rasanya biar nggak mengecewakan gitu ya, karena emang FOMO terus harus cepet-cepetan bikin produk. Karena aku nemu di beberapa yang aku coba emang rombongannya itu kayak memang FOMO dan nggak dijaga gitu. Harus keluarin juga ini lagi. Untuk rasanya gitu. Juga nanti takutnya kan orang datang kecewa terus kemudian ya udah nggak bakal balik lagi. Oke, berarti cukup opposite value-nya teman-teman bisa ditiru ya. Oke, kalau ini ada tipe brand mas. Ini bisa dilihat dulu gambarnya. Ini ada kalau Stako Cafe ini kira-kira dari strateginya itu lebih tipe brandnya itu yang mana? Excitement, ada Surroundly. Kayak ini sih mungkin. Excitement. Oke, berarti yang emang bebas, terus anak muda banget gitu ya. Anak muda banget. Ini pernah kayak bikin event gitu juga nggak mas? Kira-kira? Iya, alhamdulillah kebetulan kita sudah ada beberapa kerjasama sama teman-teman mahasiswa juga, yang dimana kebetulan juga dari jurusan aku sendiri, dari mereka juga bakal ada contohnya kayak nyambut maba, terus kemudian PKKMB. Kayak sambut maba, kayak contohnya awal maba masuk gitu, kayak gitu. Terus kemudian kemarin juga contohnya juga waktu ada teman-teman dari anak-anak muda, generasi muda untuk nobar mulai dari nobar capres kemarin. Ada salah satu paslon, terus kemudian yaitu nobarnya di sini semua. Ya alhamdulillah hampir mereka mendatangkan masa itu hampir 250-an orang. Banyak berarti ya? Iya, berarti ini cukup ya kapasitasnya untuk 250? Untuk 250 di outdoor sendiri cukup kalau itu. Luas berarti ya? Oh, berarti bisa buat nobar juga gitu nobar, terus kemudian kemarin ada beberapa acara yang dimana nanti tanggal 24 sama 25 kita juga ada kerja sama-sama, ada namanya Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional sama Ilmu Komunikasi juga dari UMM buat ngadakan event di sini. Berarti emang ini harus recommended banget buat yang mau event di Stako gitu. Oke. Tadi target usianya mahasiswa tuh di umur berapa mas kira-kira kalau yang di Stako? Kalau mahasiswanya memang kita ambilnya dari 20 sampai 25-an. Oke. Tapi kalau semisal kayak SMA pun juga ada. Tapi ya mungkin kita mulai di era sekarang kan memang sulit membedakan dari anak SMA sama anak itu, kecuali memang dia pakai seragam gitu aja. Oke, berarti emang anak muda banget ya yang di sini. Insya Allah, iya. Oke. Kalau positioning target marketnya bisa dilihat lagi masnya untuk kamar. Ini ada established confident, untuk orang yang ramah, harmonis, gitu, pendidikan tinggi. Terus ada optimistic family. Terima kasih. Terima kasih. Lebih ke ini sih. Berarti yang orang ramah, harmonis, penolong itu mungkin kita juga masih bisa nerima itu. Kita lebih ke
ya menguatkan juga memang di sini kan memang juga antara komunitas sama relasi dari teman-teman, terus kemudian dari apa ya, ya alhamdulillah ketemunya di sini juga. Kemarin juga sempat ketemu dari apa ya, orang kantor dari Unisma juga. Ternyata mau reservasi di sini juga, ya alhamdulillah kita bisa ketemu sama orang-orang yang kayak gitu juga. Berarti emang yang head to head gitu ya? Iya, alhamdulillah. Berarti emang cukup recommended buat aktivasi event di Stako Cafe. Berarti termasuk di established confident. Oke, ada lagi tuh namanya brand archetype. Kalau ini boleh aku pandu, biasanya tuh ada 12 brand archetype. Nah, kira-kira di Stako Malang tuh brand archetype-nya tuh seperti apa? Kalau ini ada pilihannya revolusi. Revolusi itu pengganggu, pemberontak, dan petarung. Itu biasanya brand-brand seperti Harley Davidson, Diesel, kayak gitu. Ini mungkin seperti ini, Just juga optimis ya? Optimis, menjunjung kesenangan dan ceria. Karena kita juga dituntut juga di sini, bukan hanya dari cerianya itu bukan hanya untuk customer, tapi juga dari yang diutamakan memang di krunya terlebih dahulu. Dari kru, dari kita yang membuat positif, aura positif terlebih dahulu kepada customer, kemudian itu. Harus jaga moodnya ya. Betul. Di sini biar nyampein ke customer juga happy. Gitu. Iya, karena ada juga papan juga di situ yang memang area ini dikhususkan memang untuk orang-orang yang ceria. Terus kemudian kalau misal orang yang judes, orang yang suka cemberut dan orang yang kayak bad mood kayak gitu, bukan di sini tempatnya. Kayak gitu. Pergi gitu ya. Kamu kalau bad mood jadi jadi sini. Iya, jadi kayak kita biar numbuhkan aura positif terus lah di situ. Iya. Kalau galau nggak beli kesini dong berarti? Kalau galau lebih mungkin dari temen-temen ya, bisa nanti, bisa pun kalau nanti bisa ada untuk tempatnya menyendiri. Tapi biasanya dari kita yang memberikan aura positif biar tetap optimis lah seperti itu. Berarti kalau kayak request ke masnya, mas barnya mungkin minta ini, bisa ya gitu ya? Iya, mungkin nanti kita yang bakal memberikan itulah, sangat memberikan semangat lah. Berarti cocok ini sama isu kebanyakan kemarin bundir di Kota Malang. Mental health. Bener. Jadi bisa datang ke Stako nanti dihibur di Stako. Dihibur di Stako. Oke, benar sekali. Kira-kira challenge dari 2023 kemarin apa sih yang dihadapi sama Stako kayak berat banget gitu? Challenge yang kita adakan kemarin itu yang berat dari program, termasuk program itu ada di kita ngadakan lomba. Kita ngadakan lomba untuk video reels. Yang dimana itu targetnya itu 10 lebih dari orang yang untuk membuat video reels itulah tentang 1 tahunnya Stako. Nah, di situ kita cuma mencapai target itu cuma 2 orang aja, 2 video. Sedangkan itu kita membuat challenge untuk kalau 3 orang pemenang ya itu bakal mendapat hadiah lah dari kita seperti itu. Itu sih tantangan yang itu mungkin yang program yang paling berat ya. Terus untuk yang sisanya untuk misalnya promote makanan dan lain-lain, insya Allah terjalani semua. Berarti sesuai target semua. Ini berarti cuma aware aja ya, awareness-nya dari masyarakat, betul. Video. Tapi so far aku lihat dari Instagramnya itu cukup aktif kok untuk membuat video, terus video lucu-lucu juga ngikuti seperti TikTok sebenarnya. FYP juga biasanya. Pernah aku lihat juga. Berarti emang kalau kemarin itu dari lomba itu ya yang kalau kita memberikan challenge. Kebetulan mungkin momennya juga kurang pas karena pas itu mau menghadapi ujian juga, menghadapi ujiannya dari kampus, terus kemudian juga mau menghadapi liburan juga durasinya kan memang di akhir tahun, jadi teman-teman mungkin juga fokusnya lebih ke keluar lah seperti itu. Iya juga sih, Desember kayak akhir tahun. Akhir tahun. Nyiapin event akhir tahun juga gitu ya. Betul. Terus ini nggak ada benchmark bisnis atau referensi kira-kira yang kayak dijadikan Stako untuk ini, boleh di luar Malang juga disebut di Jakarta mungkin dari R&D atau dari holding, terus kemudian dari GM itu mungkin ada beberapa referensi, tapi itu juga referensinya itu juga ada yang ada di Jogja juga. Kalau misal kita referensi yang ada di Kota Malang itu
kita sendiri itu masih belum belum melihatlah ke kanan kiri, tapi kita cuma memang kita berkunjung, tapi kita cuma referensi gimana sih cara untuk menyampaikan program kepada customer. Itu kita mungkin mengambilnya lebih ke program. Kalau positioning kita tetap di sinilah, kayak misalnya memposisikan gimana kadarnya Staku Kopi Malang itu. Oke, berarti emang cuma penyampaian programnya ya? Iya, cara biar interaksinya orang dari customer juga pun tertarik seperti itu. Oke, kalau di Jogja apa Mas nama ini? Kalau di Jogja itu kemarin juga sempat datang juga ke namanya Homi Cafe. Iya, Homi Cafe itu juga lumayan sih. Memang untuk harganya memang mungkin di atasnya kita. Pun pelayanannya enggak sih, lebih ya tetap hampir sama lah sama kita, tapi mereka itu setiap orang yang datang ke sana itu pasti untuk belanja pun, terus kemudian itu bisa lebih dari di atas rata-rata. Misalnya rata-rata ada di 35.000, itu bisa lebih dari itu. Iya, Homi Coffee itu. Iya, terus kemudian untuk yang kebiasaan di sana orangnya itu pasti nugas-nugas semua. Nugas gitu. Ya, seperti itu, entah itu nugas entah itu bekerja. Kayak gitu sih. Oke, kalau di Staku berarti kayaknya aku lihat juga teman-teman tuh dulu aku pernah rapat di sini sekali komunitas, cuma nggak yang besar gitu skalanya, kayak berapa orang, 10-15an orang. Tapi memang nugas sih kita kebanyakan kayak skripsi atau ngapain. Oke, selanjutnya bakal bahas tentang visual dan juga view-nya dari Staku. Kira-kira lebih detailnya tuh gimana sih? Oke, mungkin untuk visual dari lokasi dari Cafe Staku itu sendiri ya mungkin orang-orang yang tadi mungkin sempat aku juga sedikit spill cerita dikit ke mbaknya terkait ya, orang melihat dari tampak depan itu mungkin lihat wah ini kafe yang mahal dan lain-lain. Pun itu juga banyak di tulisan di di ulasan Google-nya. Kelihatannya mahal, ternyata harganya, terus kemudian pelayanannya, terus alhamdulillah dapat respon positif semua lah. Kayak gitu. Karena kebanyakan stigma di kafe yang memang pricey itu pelayanannya tuh juga ini ngelihat size-nya kayak. Betul. Kemarin tuh lihat di Google review di beberapa kafe juga itu kayak ini mbak kasirnya intimidate gitu, kayak ngeliatin outfit gitu-gitu. Betul, kayak gitu. Jadi kayak kita juga ya memang mungkin dirasanya mungkin standar lah dari itu, tapi kita juga kepinginnya menguatkannya itu lagi-lagi di value-nya. Terus kemudian untuk visual dari kafenya itu juga ya, untuk kita juga ada nanti biasanya kalau di setiap weekend kita juga bakal ada beanbag, kita pasangkan beanbag buat itu kalau nggak hujan ya, tapi ya kalau nggak hujan. Terus kemudian kalau sore, semisal kalau nggak mendung kayak gini, itu belakang udah kelihatan gunung, terus dari sana juga kelihatan gunung. Jadi orang yang mungkin duduk yang ada di sini itu ya nerima vibe yang lumayan lah. Jadi kayak aura dari ketemu dari perpaduan antara warna coklat, putih, biru, terus ketemu gunung itu ya udah insya Allah lah. Gitu iya, betul. Emang dari pertama aku lihat juga dari beberapa kafe ini kan memang jajar-jajar banget ya. Iya. Itu emang kelihatan kayak pricey banget, terus warnanya juga lebih nyala dari yang lain. Itu salah satu keuntungan pakai warna lain yang menyala juga itu untuk meng-highlight kafenya. Jadi lebih kelihatan gitu ya. Oke. Kalau ini pernah dapat komentar kayak buruk gitu nggak Mas di Google review kira-kira? Kalau pernah kita di Google atau review, yang unik gitu. Kalau yang ini mungkin yang kita ya terbuka lah, mungkin di bulan puasa yang tahun kemarin kita ada menurun banget ya, apalagi rating dari kita itu sampai mencapai 4,5. 4,5. Termasuk ini ya kalau di kafe? Iya, termasuk kecil dari menurun banget. Yang awalnya jadi 4,9 jadi 4,5. Oke. Dimana itu memang kita menerima reservasi, terus kemudian ada yang masuk lagi. Dari mereka ada yang udahlah nggak apa-apa nunggu, nggak apa-apa itu. Sedangkan kita dari kitchennya, terus kemudian dari barnya, kita sudah memprioritaskan yang reservasi. Sedangkan mereka itu juga ya udah, yang penting kita nggak apa-apa lah di sini, nggak apa-apa nunggu. Terus kemudian dari hasil yang entah itu kemungkinan kemarin pas nasinya nggak maksimal juga, jadi kayak ada dapat nasi agak kering. Terus kemudian dari pelayanannya agak lambat.
itu pun mereka jadi rating dan itu penurun jadi 4,5, 4,4. Terus banyak orang langsung ya yang iya, banyak yang beberapa dan itu kan selama sebulan. Oh iya. Jadi langsung ya turun. Ya. Terus kemudian saya masuk di itu, ya alhamdulillah sekarang jadi naik lagi jadi 4,8 lagi. 4,8 itu ya juga butuh proses, kita juga datangi satu customer yang dimana itu juga ya gimana ya mungkin kita juga sampai kita siapkan juga untuk kotak surat kritik dan saran. Terus kemudian pelayanan, terus kemudian ya kita biar memaksimalkan di situ, kita tahu kurangnya kita di mana, kita biar evaluasi lebih cepat lebih baik lagi kayak gitu. Berarti emang kalau Ramadan itu kepontal saking ramenya gitu ya. Betul. Ini berarti ada di beberapa tempat masalahnya kayaknya juga sama ya. Iya, betul. Pas Ramadan gitu. kayak gitu-gitu. Tapi berarti strateginya cukup oke kalau untuk menaikkan rating lagi itu dengan mendatangi customernya. Iya, mendatangi customer. Terus kemudian kita ada program yang dimana kita itu setiap mereka yang bakal ada mau ngerating dari ngulas dari Staku Kopi itu Malang, mereka bisa menukarkan produk, entah itu mereka bakal dapat tahu crispy atau tempe mendoan. Berarti cukup lumayan ya, cuma modal review tapi dapat snack kita. Betul. Habis ini kita review ya guys. Iya, bisa. Oke, berarti strateginya itu bisa buat mendatangi customer, terus kita tawarin buat nge-review di Google dan dapat snack langsung dari. Iya, betul. Gitu. Ini ada kayak skandal-skandal gitu nggak Mas, kayak di kafe-kafe yang lain atau pernah unik gitu? Alhamdulillah selama mungkin kita juga terkontrol ya. Mungkin dari sini kita bakal dari teman-teman juga kru ya menyadari mungkin alhamdulillah nggak ada, karena CCTV juga kita dari saya pun juga mantau kayak ngelihat dari teman-teman kalau misal pun kalau ada yang lebih ke nggak seperti skandal sih, kayak lebih kalau adanya kerusakan atau lebih kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada yang misalnya contoh kayak gelas pecah kayak gitu, dari mereka nggak mau ganti pun kita aslinya juga menerima. Pun kalau mereka mengganti, kita juga memberikan feedback yang dimana nggak cuma kayak bebankan ke customer, tapi kita juga 50-50. Jadi dari perusahaan mengeluarkan 50%, dari customer 50%. Jadi buat meringankan dari customer itu juga. Gitu. Ini hal apa sih Mas yang nyebelin, kayak misal dari customer misal bawa makanan atau apa gitu ya? Kalau bawa makanannya itu ya kenapa kita juga kalau bisa memang dari customer itu tidak membawa makanan dari luar, karena juga dari kita pun juga menyediakan makanan dan minuman seperti itu. Terus kemudian juga mungkin kalau hal yang menyebalkan enggak sih, dari itu kita juga belajar kan memang dari etika pekerja yang ada di Bento Group ini sendiri. Yang pertama itu memang ada mulai dari disiplin dari kru, apalagi disiplin, terus kemudian ramah, sopan, sabar. Ya dimana itu sabar. Jadi kita itu dituntut sabar lagi. Terus kemudian kalau semisal dari teman-teman memang adanya customer kayak Mas ngadepi kayak gini apalagi komplain, ya kita relaksasi sebentar lagi, kemudian kita pejamkan mata, kita tarik nafas kayak gitu. Sabar. Iya. Ada tuh gini biasanya customer kayak cuma pesen teh satu tapi wifi yang sampai malam kayak sabar gitu ya. Pasti ada kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Iya. Oke. Cukup sabar sih. Tadi sempat di spill soal ini sponsor yang mau masuk. Nah, itu khususnya tuh sponsor di 18 plus atau produk rokok gitu ya. Kalau Masnya ini pernah dapat tawaran nggak dari produk-produk tersebut? Kalau produk-produk tersebut itu beberapa sudah ada yang masuk sih memang. Tapi memang masih mungkin juga butuh proses juga dari mereka. Karena juga dari kita kan juga berkoordinasinya juga sama pusat. Karena pusat yang menentukan juga. Kita di sini hanya menyampaikan proposalnya bagaimana, terus kemudian tawarannya bagaimana. Kalau semisal dari pusat pun belum setuju karena feedback yang yang diberikan sama pihak sponsor itu juga masih belum belum maksimal lah ke kita. Ya mungkin dari pihak pusat pun juga agak sedikit jangan dulu. Ditunda dulu. Mungkin dulu dicari yang lain dulu. Iya, seperti itu. Berarti emang harus qualified buat masuk ke Cafe Stako. So far udah sih Mas kita reviewnya. Abis ini kita bakal bikin konten sama teman-teman dari Stako juga. Seperti yang referensi yang kita kirim kemarin. Terima kasih. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Utero? Mungkin audiens YouTube-nya Utero? Kalau audiens Utero, ya terima kasih
atas ya mungkin dari teman-teman semuanya di sini. Memang Utero ini kemarin juga pun datang ke kita, ya sangat baik sekali untuk memberikan penawaran yang baik juga. Ya semoga nanti masih bisa berkelanjutan sama pihak Utero itu sendiri. Siap, nanti kita selalu keep in touch ya. Iya. Terima kasih untuk mengikuti konten hari ini. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen Utero Indonesia. Sampai ketemu di kontur selanjutnya.